Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar Microsoft Office Excel, yaitu penggunaan rumus if dan beberapa rumus aritmatika seperti sum, average, dan lain sebagainya. Langsung saja kita mulai. Ini sudah diberikan data seperti ini, atau ini formatnya seperti ini. Nanti sel-sel yang kosong ini kita cari dengan menggunakan rumus if dengan ketentuan ini. Nah, dengan ketentuannya sudah ada di sini. Untuk mencari jabatan berarti jika kode A dan seterusnya sampai total gaji. Kita perbaiki dulu untuk formatnya, mulai dari ini dulu. Ini 1 2 enter, kemudian kita tarik ke bawah, 1 2 di blok, tarik ke bawah jadi 15. Ini penomoran otomatis ya. Kemudian untuk judulnya ini atau di subjudul ini kita buat atau blok langsung yang di baris 3 ini supaya nomor sampai sini itu formatnya sama semua. Dibuat tebal, rata tengah, aliknya itu dibuat middle, kemudian dibuat wrap text. Nah, supaya nanti ketika tulisannya itu tidak nyampe atau tidak cukup, bisa langsung ke bawah. Tinggal disesuaikan, ini tinggal segini, ini segini, jabatan, lama bekerja, gaji pokok besarkan sedikit, jumlah anak besarkan sedikit, status besarkan sedikit, tunjangan keluarga besarkan sedikit, ini PPh, potongan, total gaji agak dilebarkan sedikit. Nah, tinggal kita beri border untuk setiap selnya. Ini di blok mulai dari ini nomor sampai yang total gaji ini. Pilih border, pilih all border. Nah, yang bawah juga sama, ini juga sama, all border. Untuk judul ini tinggal kita blok mulai sel yang pertama atau baris yang pertama, kolom yang pertama sampai kolom yang terakhir. Kolom terakhir itu di N, berarti di blok A sampai N, kemudian merge and center dibuat tebal. Ini juga sama, merge and center dibuat tebal. Ini nomornya diperkecil sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian untuk ini kita buat rata tengah, harus gaji pokok ini kita buat rata tengah semua ya, lebih biar rata tengah semua. Kemudian ini juga ini dibuat di merge and center atau satukan. Yang ini juga merge and center, ini merge cell, ini juga sama, kemudian dibuat tebal, miring, rata kanan seperti ini. Ini juga sama, tebal, miring, rata tengah ini. Selanjutnya, nah untuk jabatan tidak ada masalah untuk formatnya di gaji pokok. Nah, karena gaji pokok itu bentuknya uang, jadi ini di blok, kemudian for cell-nya dibuat format accounting. Nah, format cell, pilih accounting, kemudian pilih simbol yang RP Indonesian. Dicari dulu RP-nya mana ini? RP mana RP? RR. Nah, ini RP Indonesian. Nah, ini kemudian decimal places-nya, itu artinya ada berapa angka di belakang koma, kita buat 0 saja. Nanti oke. Nah, ini kan ketika kita nanti buat 25 di enter, nah ini kan jadi otomatis ada RP-nya seperti itu. Untuk status kita buat general saja, tunjangan anak, tunjangan keluarga, tunjangan anak, PPh dan potongan itu bentuknya persen, berarti kita blok mulai dari tunjangan keluarga sampai potongan. Kemudian format selnya kita ubah menjadi persentase, decimal places-nya kita buat 0. Nah, kita coba ya, jar 5
Oh ya, jadi terus total gaji sampai sini ini kan bentuknya rupiah atau dalam bentuk uang. Kita buat accounting sama yang tadi. Accounting simbolnya kita cari lagi bentuk Rp Indonesian. Mana Rp? Nah ini Rp. Nah ini desimal prosesnya dibuat 0 di OK. Terus yang ini tadi dibuat tebal dan rata, tebal dan miring. Yang ini tidak ada perlakuan, cuma rata tengah. Yang ini rata tengah. Yang ini rata tengah. Yang ini rata tengah. Yang ini rata tengah. Ini juga rata tengah. Gaji pokok juga rata tengah. Jabatan nama pekerja bulan juga rata tengah. Ini rata tengah. Kode rata tengah, nama pegawai rata kiri. Nah, ini rata kiri, kemudian nomornya itu rata tengah. Nah, format sudah jadi, selnya juga kita sudah membuat formatnya. Sekarang kita langsung isi dengan menggunakan rumus-rumusnya. Nah, ini ada beberapa sel yang kosong, ini berarti nanti kita isi dengan menggunakan rumus-rumus if. Nah, dengan ketentuannya seperti ini. Untuk jabatan, jika kode A, maka jabatannya adalah staf administrasi. Jika kode B, maka jabatannya adalah staf accounting. Jika kode C, maka jabatannya adalah sekretaris. Berarti ada 3 kriteria. Kriteria yang pertama itu kode A, jabatannya administrasi. Kriteria kedua itu kode B, jabatannya staf accounting. Jika kode C, jabatannya adalah sekretaris. Untuk penggunaan rumus if, jika 3 kriteria, berarti penulisan if-nya itu 3 dikurangi 1, berarti 2 kali penulisan if. Langsung saja, sama dengan if dalam kurung, jika kode A, berarti kita acuannya kode ini ya, kode sama dengan kodenya apa? Jika kodenya A berarti tinggal tulis A. Ingat, untuk penulisan seperti ini logical testnya, kalau model tulisannya itu bentuk teks atau huruf, kita jangan lupa beri petik 2. Nah, jika kode A itu kan huruf, dikasih petik 2 di depan dan di belakang. Maka jabatannya staf administrasi. Petik lagi, karena staf administrasi itu tulisannya huruf semua, administrasi. Kasih petik 2 lagi. Kemudian kriteria yang pertama selesai. Kriteria yang kedua, jika kode B, maka jabatannya adalah staf accounting. Jika ini itu sama dengan B, berarti huruf itu B, kasih petik lagi, maka apa tadi, staf accounting. Huruf lagi, kasih petik lagi, staf accounting, petik lagi. Kriteria yang kedua selesai. Nah, untuk kriteria yang ketiga tidak perlu diisikan if lagi. Tadi kan di awal tadi, kalau misalkan ada 3 kriteria, kita cukup menuliskan if sebanyak 2 kali. If yang pertama itu untuk yang kode A, if yang kedua itu untuk yang kode B. Yang selain kode A dan kode B berarti otomatis itu nanti kodenya C, dan jabatannya otomatis jadi sekretaris. Tinggal ditulis sekretaris, kurung tutup. Nah, kurung tutupnya berapa? Tergantung berapa jumlah if-nya. If di sini ada 2, 1, 2, berarti kurung tutupnya itu sebanyak 2, 1, 2. Kemudian di enter. Nah, jadi tinggal dibesarkan sedikit tabelnya. Kemudian ke bawah itu kan rumusnya juga sama, tinggal disorot yang pojok kanan bawah, kemudian klik kiri, tahan ke bawah. Selesai. Nah, sesuai kan? Untuk kode A administrasi, B itu accounting, C itu sekretaris. Nah, jawabannya seperti ini.
Untuk yang selanjutnya, gaji pokok. Di ketentuan gaji pokoknya itu berpacu pada pendidikan. Jika S1 maka gaji pokoknya 2.500.000. Jika S2 gaji pokoknya itu 3 juta. Jika S3 gaji pokoknya itu 4 juta. Nah, berarti kita ambilnya itu referensinya dari pendidikan. Sama dengan jika if dalam kurung pendidikan kan ini berarti S1. Jika pendidikan adalah S1 sama dengan S1, maka gajinya itu 2.500.000. 2.500.000 itu bentuknya angka. Kalau angka tidak perlu ditulis petik 2, langsung ditulis 2.500.000 tanpa diberikan titik, tanpa diberikan koma ya. 2.500.000 kurang 01. Nah, if yang pertama selesai. Nah, ini ada 3 kriteria juga seperti yang jabatan, berarti if-nya itu menulisnya sebanyak 2 kali. Kriteria yang pertama selesai. Kriteria yang kedua, jika pendidikan, berarti if pendidikan itu S2, S2 itu huruf, berarti kasih petik, maka berapa ini? 3 juta. 3 juta. Nolnya ada 6 tuh 2, 3, 4, 5, 6 ya benar. Nah, kriteria yang terakhir tidak perlu ditulis IF-nya, tinggal langsung ditulis 4 juta karena bentuknya itu angka, tidak perlu diberikan petik 2. Nah, if-nya itu sebanyak 2, berarti kurung tutupnya itu juga 2, 1, 2, enter. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini kan sudah jadi bentuk RP. Tadi kan kita sudah membuat format sel ini menjadi accounting dan RP. Nah, kita tinggal tarik ke bawah, selesai. Gaji pokok selesai. Kemudian kita beralih ke status. Di ketentuan status kita lihat. Nah, ini cuma 2 kriteria. Kalau 2 kriteria berarti penulisan IF-nya itu sebanyak 1 kali, karena 2 kurangi 1 itu 1. Jika jumlah anaknya 0, maka statusnya belum kawin. Jika jumlah anak lebih dari 0, maka statusnya adalah kawin. Jika jumlah anak itu sama dengan 0, 0 itu angka, berarti tidak perlu dikasih petik, maka belum kawin. Belum kawin itu tulisannya itu bentuk huruf, berarti dikasih petik. Nah, karena 2 kriteria yang kedua itu langsung ditulis belum kawin dan apa satu lagi, belum kawin dan kawin, berarti petik, kawin, petik, terakhir kurung tutup, enter. Nah, tinggal ditarik ke bawah, selesai. Nah, sekarang tunjangan keluarga, ketentuannya seperti apa? Jika statusnya kawin, maka tunjangan keluarganya adalah 20%. Jika statusnya belum kawin, maka tunjangan keluarga adalah 22%. Berarti ada 2 kriteria, diambil dari status kawin dan status belum kawin. Nah, ini jika dalam kurung ini statusnya itu kawin, kasih petik karena bentuknya itu teks, maka berapa persen tadi? Kawin itu 20%, berarti 20%. Nah, cuma 2 kriteria, berarti yang terakhir itu tinggal ditulis berapa persen yang terakhir, 22%. Tutup, enter. Tinggal tarik ke bawah, selesai. Tunjangan anak. Tunjangan anak. Nah, ini ada berapa kriteria ini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Kalau ada 5, berarti penulisan IF-nya itu sebanyak 5 kurangi 1, 4. Berarti penulisan IF kita sebanyak 4 kali. Jika jumlah anak 0, tunjangannya 0. Anak 1, 5. Anak 2, 10. Anak 3, 12. Anak 4 itu 15. Langsung saja kita isikan. Diambil dari mana ini tadi? Oh, jumlah anak. Jadi jika jumlah anak 0, maka tunjangan anak maka 0
Kriteria yang kedua, jika jumlah anak 1 sama dengan 1, maka tunjangan anaknya itu 5%. If yang kedua. If yang ketiga atau kriteria yang ketiga, jika jumlah anaknya jadi 1 dan 2, maka tunjangan anaknya 10%. Kriteria yang keempat, jika jumlah anaknya if lagi, jumlah anak sama dengan 4, maka tunjangannya 15%. Untuk tiga nih, kurang 1 ya, 3 dulu, 3, maka tunjangannya 12%. Yang terakhir, anak-anak terakhir berarti tidak ditulis kriteria yang terakhir itu 15%. If nya tadi ada 4, berarti kurung tutupnya itu juga 4, 1, 2, 3, 4, enter. Jadi tinggal ditarik ke bawah. Jadi lanjut untuk PPh, kita baca dulu ketentuannya. Jika pendidikan S1 PPh nya 5%, pendidikan S2 PPh nya 7, S3 itu PPh nya 9, berarti kita ambil dari pendidikan. PPh diambil dari pendidikan. Nah ini, jika ada 3 kriteria, berarti if-nya itu sebanyak 2 kali. Satu, atau pendidikannya itu sama dengan S1 SIP, maka PPh nya itu 5%. Kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua, jika pendidikannya itu S2, maka PPh nya 7%. Kriteria yang terakhir tinggal ditulis kriterianya 9%. If nya ada 2, berarti kurung tutupnya juga 2, 1, 2, enter. Nah, jadi tinggal ditarik ke bawah, jret. Sudah jadi. Nah, sekarang yang terakhir ini potongan. Belum terakhir ya, potongan. Untuk potongan, nah potongan diambil dari jumlah anak. Jumlah anaknya 0, potongannya 2. Jumlah ini 3 aja ini, biar tidak sama. Ini 3. Jumlah anak 1 potongannya 3%, jumlah anak 2 potongannya 4%, jumlah anak 3 potongannya 5, jumlah anaknya 4 potongannya 6. Nah, berarti kita ambil dari jumlah anak. Sama dengan ada 5 kriteria, berarti ditulis if nya itu sebanyak 4 kali. Sama dengan if dalam kurung buka, jumlah anak sama dengan 0, maka berapa persen tadi? 2%. Di kriteria pertama. Kriteria yang kedua, jika jumlah anak kurung buka, jumlah anaknya 1, maka 3%. Kriteria kedua. Kriteria ketiga, jika jumlah anaknya itu 3, maka 4%. Kriteria yang ketiga. Kriteria keempat, jika jumlah anaknya itu 0, 1, 2, 3, maka 5%. Kriteria yang terakhir tinggal ditulis saja, tidak perlu diisi if nya, 6%. If nya ada 1, 2, 3, 4, ada 4, berarti kurung tutupnya juga 4 kali, 1, 2, 3, 4. Kemudian di enter. Jadi tarik ke bawah, jret. Jadi nah sekarang total gaji ini tak besarkan sedikit supaya lebih jelas. Total gaji di ketentuannya itu total gaji pokok ditambah tunjangan keluarga dalam rupiah, tunjangan anak dalam rupiah, dikurangi PPh dalam rupiah, dan dikurangi potongan dalam bentuk rupiah.
Nah, masuknya dalam bentuk rupiah apa kan masuknya? Nah, tunjangan keluarga, tunjangan anak, PPh, dan potongan ini kan bentuknya dalam bentuk persen. Nah, maka kita nanti penjumlahan dan pengurangannya itu dalam bentuk rupiah. Nah, 20% itu artinya 20% dari gaji pokok, berarti 20% kali gaji pokok ini. Langsung saja, total gaji itu gaji pokok ditambah 20% dari gaji pokok, berarti kasih kurung dulu. 20% dari berarti kali gaji pokok, kurung tutup, ditambah kurung buka lagi, tunjangan anak berarti 10% dari gaji pokok, 10% dari itu kali gaji pokok, kurung tutup, kemudian dikurangi 5% dari gaji pokok, berarti kasih kurung dulu, 5% kali gaji pokok kurung tutup, terakhir dikurangi potongan kasih kurung dulu. Ini nggak bisa diklik ya, ini M4 berarti M4 ya. M4 itu sel yang ada di potongan ini kebetulan kan tidak bisa diklik, jadi supaya bisa kebaca langsung ditulis M4 kali gaji pokoknya 2.500.000 kurung tutup, kemudian enter. Nah, jadi tinggal ditarik ke bawah, seret. Nah, jadi nah ini tinggal rumus-rumus dasar aritmatika. Ini total keseluruhan gaji itu berarti jumlah dari semua gaji ini. Nah, berarti pakainya rumus sum, dengan sum dalam kurung ini di blok dari gaji pertama sampai gaji terakhir, kurung tutup, enter. Rata-rata berarti pakai average ini di blok sampai anak terakhir, kurung tutup, enter. Gaji tertinggi berarti max dalam kurung ini di blok, kurung tutup, enter. Gaji terendah berarti pakai min dalam kurung ini di blok, enter. Nah, udah selesai. Nah, ini sudah selesai semua ini berarti ya. Nah, untuk praktek Microsoft Excel ini sudah selesai, tinggal diaplikasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.